dikasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang pembentukan jati diri remaja. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, mungkin banyak di antara kita, khususnya para pendengar pencinta acara Telaga ini yang punya anak remaja. Nah, Bapak, yang disebut anak remaja, baik pria maupun wanita, itu batasannya bagaimana, Pak? Biasanya kita menggolongkan remaja pada usia sekitar 11-12 tahun hingga usia 20 tahun. Jadi ada yang menyebut usia 11-12 sebagai pra-remaja, ada yang sudah memasukkannya dalam kategori remaja. Dan biasanya ya terus sampai sekitar usia 20 tahun. Ya, itu yang terukur dari usia, Pak Wal, ya. Tetapi apakah ada hal-hal lain yang bisa diindikasikan dalam diri seorang remaja? Ya? Secara fisik, remaja memang dibedakan dari anak-anak, yaitu kita bisa melihat pertumbuhan yang lumayan pesat pada usia-usia sekitar 11-12 tahun, terus sampai usia sekitar 18 hingga 20 tahun. Jadi pada usia sebelumnya, kita tidak melihat perbedaan yang terlalu mencolok, namun tatkala mulai memasuki usia sekitar 11-12, tiba-tiba kita melihat anak kita itu seperti menggelembung ya, makin membesar dengan begitu cepat. Dan itulah salah satu ciri fisiknya. Selain dari pertumbuhan yang pesat itu, remaja dibedakan dari anak-anak dalam pengertian kemampuan berpikirnya jauh lebih abstrak dibandingkan pada masa kanak-kanak yang sangat konkret. Pada masa ini anak-anak remaja mampu untuk melihat ke depan, membayangkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, mulai bisa bercita-cita. Kalau anak kecil memang bisa berbicara atau berkata, saya mau menjadi dokter, mau menjadi insinyur, namun sebetulnya belum mempunyai gambaran yang lebih pasti atau jelas tentang apa yang dikatakannya itu. Berbeda dengan anak-anak remaja, pada usia belasan tahun itu, suatu dia berkata, saya akan menjadi apa atau apa, dia sudah memiliki gambaran yang lebih jelas tentang apa yang diinginkannya pada masa depan. Selain itu, masa remaja diidentikan dengan masa mempertanyakan nilai-nilai kepercayaannya, nilai-nilai moralnya, mempertanyakan yang sudah diwariskan kepadanya. Kenapa harus seperti ini, kenapa bukan seperti itu. Nah, itu adalah juga bagian kehidupan remaja yang relatif wajar. Berteman juga merupakan ciri yang khas pada masa remaja, di mana sebelumnya remaja menggantungkan konsep dirinya pada tanggapan yang diberikan orang tua, sedangkan pada masa remaja anak-anak sangat menggantungkan konsep dirinya pada penilaian yang diberikan oleh teman-temannya. Sehingga kita melihat pada masa remaja mereka lebih mementingkan teman daripada orang tua. Ada banyak hal-hal lain saya kira yang bisa kita ungkap tentang fase remaja, tapi kira-kira seperti itu Pak Gunawan. Iya, kalau kita pernah atau sedang punya anak yang memasuki usia remaja, pada umumnya sebagai orang tua kita mengeluh betapa sulitnya ini sekarang mendidik, mendampingi remaja. Tetapi sebaliknya remaja pun saya rasa punya pergumulan-pergumulannya sendiri. Nah, sejauh mana hal itu terjadi Pak Bang? Apa yang Pak Gunawan katakan memang tepat sekali. Pada masa remaja, orang tua memasuki suatu fase yang sangat berbeda dari fase sebelumnya. Jadi memang pernikahan itu dibagi dalam fase-fase. Fase sebelum mempunyai anak, fase tatkala anak berusia balita hingga sekitar 12 tahun, dan fase berikutnya adalah pada waktu anak-anak berusia remaja. Fase anak-anak berusia remaja, fase yang sangat menantang bagi orang tua. Karena orang tua akan menerima tantangan dari remaja. Mereka akan mempertanyakan, kenapa saya tidak boleh pergi? Pada usia sebelumnya, anak-anak kecil tidak akan bertanya seperti itu.
Kenapa saya harus di rumah? Kenapa tidak boleh saya ke rumah si ini? Dan sebagainya. Dan orang tua yang tidak terbiasa dengan sikap remaja yang mempertanyakan apa yang mereka telah putuskan, biasanya bereaksi dengan lumayan keras ya. Bisa-bisa remaja itu ditekan supaya tidak mempunyai suara, atau kalau sudah kehilangan akal, ada orang tua yang akhirnya lepas tangan, membiarkan anak remaja berbuat semaunya. Nah, kita tahu kedua sikap yang ekstrem itu tidak tepat ya Pak Gunawan. Jadi penting sekali orang tua akhirnya mampu untuk berdiri di tengah, mengatur agar remaja itu bisa mulai mengembangkan sayap, belajar bermandiri atau otonom, di pihak lain juga tetap tunduk pada instruksi atau permintaan orang tuanya. Iya, mungkin kita sebagai orang tua juga karena sudah misalnya sampai 10 tahun, Pak Paul tadi katakan remaja kan 11 sampai 12 tahun. Nah, selama 10 tahun itu kita terbiasa mendidik anak ini yang masih anak itu dengan hal-hal yang seperti itu, kita diktekan dan dia nurut, dia manis sekali, lalu tiba-tiba tadi Pak Paul katakan anaknya menggembung terlalu cepat dan kita tidak siap untuk antisipasi seperti itu. Apakah itu yang terjadi dalam diri orang tua juga? Saya kira demikian Pak Gunawan. Jadi baik orang tua maupun remaja tiba-tiba merasakan bahwa mereka tidak siap untuk hidup dengan satu sama lain. Tiba-tiba baik anak-anak ataupun orang tua merasakan bahwa di pihak yang satu, maksudnya di pihak yang lainnya, mereka nggak merasa dimengerti. Jadi anak-anak remaja merasakan orang tua tidak mengerti diri mereka, dan di pihak yang satunya orang tua juga merasa bahwa remaja itu hanya memikirkan diri mereka dan tidak mau mengerti tentang mereka. Saya pernah membaca satu buku yang ditulis kalau tidak salah oleh J. Kessler yang menekankan bahwa remaja mempunyai satu keluhan utama, dan keluhan utamanya adalah mereka tidak dimengerti oleh orang tuanya. Jadi saya kira keluhan itu memang keluhan utama remaja, namun di pihak lain saya sekarang juga sebagai orang tua anak remaja bisa berkata bahwa ya kita pun sebagai orang tua tidak merasa dimengerti oleh anak remaja kita. Nah Pak Paul, banyaknya pertanyaan yang muncul di dalam diri anak itu sebenarnya dalam rangka apa Pak? Sebetulnya semua itu adalah proses pembentukan dirinya Pak Gunawan. Dan itu justru adalah suatu proses yang alamiah, yang seharusnya terjadi dan yang baik. Justru kalau tidak terjadi, sebetulnya itu bukanlah gejala yang kita harapkan. Jadi pada masa ini remaja secara natural akan mulai banyak mempertanyakan keputusan kita dan yang kita yakini dan sebagainya. Dan itu adalah untuk membangun dirinya juga. Nah, kalau tadi Bapak katakan itu dalam proses pembentukan dirinya, nah tentu saja itu tidak terjadi sekaligus. Yang dinamakan proses kan tentu bertahap. Nah dalam hal ini, dalam hal pembentukan diri remaja itu ada berapa tahap? Untuk membentuk jati diri remaja itu harus melalui sekurang-kurangnya 2 fase Pak Gunawan. Fase yang pertama saya sebut fase pembedaan. Pembedaan artinya remaja mulai melihat dirinya berbeda dari nomor 1 orang tuanya. Nah, dia tidak mau dilihat terlalu sama dengan orang tua. Misalkan, dulu orang tuanya meminta dia berpakaian pakaian yang tertentu. Dia pakai saja, nurut saja. Nah, pada usia remaja dia mulai menolak. Dia akan berkata, kuno lah, bukan modelnya lah, ibu tidak mengerti zaman lah, dan sebagainya. Dengan kata lain, anak remaja mulai ingin dibedakan dari orang tua. Nah, ini sekaligus adalah hal yang positif, bukan hal yang negatif. Karena memang dia mulai mengepakkan sayap keluar dari sarang. Jadi salah satu caranya untuk lepas dari naungan orang tua adalah tampil beda dari orang tuanya. Nah, selain dari membedakan diri dari orang tua, remaja juga mencoba membedakan diri dari teman-temannya. Nah, di sini ada 2 hal yang terjadi sekaligus. Di satu pihak remaja itu ingin seperti teman-temannya. Jadi pada umumnya dia ingin seperti teman-temannya.
tidak mau terlihat terlalu berbeda. Namun, untuk hal-hal tertentu, dia sesungguhnya ingin tampil beda dari teman-temannya. Jadi misalkan, seorang anak remaja yang tinggi badannya hampir sama dengan rekan-rekan seusianya, mungkin akan misalnya waktu bergaul dengan teman-teman putrinya, dia akan tampil lebih diam. Padahalnya dia bukan orang yang terlalu diam. Tapi waktu dia lihat teman-temannya rame di depan teman-teman putri, dia sengaja untuk diam. Dia tidak mau terlalu rame seperti teman-temannya. Atau hal-hal yang lain yang kecil-kecil seperti itu yang dia bisa lakukan. Pada intinya adalah dia ingin dilihat berbeda. Nah, ini terutama dia ingin dilihat berbeda di hadapan teman-teman putri. Sebab memang teman putri menjadi oknum atau faktor yang penting dalam pembentukan jati dirinya pada saat-saat seperti ini. Iya. Kalau kesadaran bahwa memang dia berbeda secara lawan jenis itu sudah lampau atau juga masuk pada saat ini? Dia sudah melewatinya. Jadi pada usia remaja, anak-anak itu sudah tahu bahwa dia itu berbeda dari lawan jenisnya. Perbedaan lawan jenis itu biasanya disadari pada masa usia sekitar 4-5 tahun. Di situ anak-anak sudah mulai menyadari bahwa dia berbeda dari lawan jenisnya. Iya. Kalau dengan saudara-saudaranya dia merasa berbeda? Nah, ini juga sama. Jadi selain dari orang tua, yang berkaitan dengan keluarga adalah hal yang juga harus dia bedakan. Dia tidak begitu suka kalau ibunya atau ayahnya memberikan baju yang sama. Kecuali anak kembar ya, mungkin tidak ada pilihan lain. Tapi kalau tidak anak kembar, orang tua memberikan baju yang sama, sepatu yang sama, pada umumnya anak remaja tidak terlalu suka. Karena sekali lagi dia mulai mau dibedakan. Jadi dengan kata lain dia melihat dirinya itu istimewa. Atau melihat dirinya itu unik. Nah, pembentukan jati diri harus dilandasi atas fondasi yang pertama ini. Yaitu fondasi keunikannya, keistimewaannya. Yang lain dari keistimewaan yang lain-lainnya. Saya bisa berikan contoh dari anak-anak saya sendiri, Pak Gunawan. Saya punya 3 anak. Kadang-kadang dalam percakapan kami berkata kepada satu anak, kamu ini mempunyai kemampuan, misalnya saya sebut apa gitu ya. Dan ini kemampuan yang baik sekali. Nah, hampir dapat dipastikan saudaranya akan langsung bertanya, kalau saya apa? Kalau saya apa? Dan kalau misalkan kami berkata, oh itu sama, engkau juga mempunyai kemampuan yang sama di situ. Saya bisa melihat wajah yang kecewa. Sebab yang mereka harapkan adalah sesuatu yang berbeda. Begitu. Iya. Nah, itu adalah tahap atau fase yang pertama, Pak Paul. Fase yang berikutnya tadi Pak Paul katakan paling sedikit ada 2 fase kan? Nah, fase yang berikutnya apa, Pak? Fase berikutnya adalah fase perbandingan. Nah, setelah remaja itu melewati fase pembedaan bahwa dia itu berbeda dari orang lain, dan disitulah dimulai proses pembentukan jati dirinya, dia memasuki fase perbandingan. Perbandingan maksudnya dia menyoroti dirinya dari segi persamaannya dengan orang lain. Sebab dia akhirnya menyadari bahwa tidak terlalu banyak hal yang membedakan dia dari orang lain. Mayoritas yang dia akan temukan justru adalah persamaan. Nah, ini baru disadari oleh remaja pada fase berikutnya. Dia melihat dia bisa matematik, temannya bisa matematik. Dia bisa bermain gitar, temannya bisa bermain gitar. Dia bisa berenang, temannya bisa berenang. Jadi pada masa-masa berikutnya ini justru dia menemukan kesamaan-kesamaan antara dia dan temannya. Namun, dalam hal kesamaan ini, dia juga mulai membandingkan kualitas kemampuannya. Kualitas artinya berapa baiknya atau berapa buruknya. Misalkan, sama-sama suka matematika. Nah, dia mulai mengukur siapa yang lebih tinggi angka matematikanya. Berenang, sama-sama bisa berenang. Siapa yang bisa berenang lebih cepat. Dan sebagainya. Nah, nanti misalnya sudah umur 17-18 tahun, mulai menyukai lawan jenisnya, baik pria maupun wanita misalnya. Nah, mulai juga lah terjadi persaingan di sini. Siapa yang lebih disukai oleh si gadis itu atau oleh si pria tersebut. Nah, dia mencoba akan bersaing karena dia menemukan bahwa dia menyukai orang yang sama dengan temannya. Nah, di sini remaja nggak bisa harus membandingkan dirinya. Namun dalam hal yang sama dan dari segi kualitasnya, Pak Gunawan.
Iya. Kan seringkali di kamarnya anak-anak remaja ini Pak Paul ya, kan ada gambar-gambar yang rasanya menjadi idola dia, itu baik pria wanita. Nah, itu adalah fase dia membandingkan atau membedakan. Sebetulnya itu adalah fase dia itu membandingkan, Pak Gunawan. Jadi dia ingin menjadi seperti orang lain yang dia anggap mempunyai kesamaan dengan dia. Misalnya waktu dia memilih penyanyi yang kebetulan menyanyikan lagu-lagu yang dia gemari. Jadi tipe lagunya yang memang itu yang dia gemari. Dia akan mencoba untuk menjadi seperti dia. Nah, pada usia-usia remaja hal ini hal yang wajar. Namun, kalau si remaja akhirnya tidak bisa menerima bahwa dia itu kurang dibandingkan temannya, misalnya tadi tentang matematika, bahwa temannya lebih tinggi daripada dia, nah, dia bisa mengalami goncangan di sini. Yang ideal adalah, atau yang sehat adalah, si remaja berhasil menerima keterbatasannya. Bahwa, iya, saya dengan dia sama-sama menyenangi matematika, tapi dia lebih baik. Kami sama-sama tinggi, tapi dia lebih tampan daripada saya. Kami sama-sama naik motor, tapi motornya lebih bagus daripada motor saya. Nah, hal-hal seperti itu mesti menjadi pergumulan remaja. Sebab awalnya dia ingin tetap istimewa. Ini adalah bawaan dari yang fase sebelumnya itu, fase beda, fase istimewa. Saya ini unik. Lama-kelamaan dia mulai melihat dia tidak terlalu unik jadinya. Banyak sama dengan orang-orang lain. Nah, dalam kesamaan itu, dia sebetulnya tetap ingin lebih menonjol, tetap ingin istimewa. Nah, dengan cara ya mengukur diri, mudah-mudahan kualitasnya atau kemampuannya melebihi atau lebih baik daripada temannya. Kalau tidak berhasil mencapainya, dia harus mengakuinya. Nah, ini yang sehat. Jadi belajar menerima keterbatasannya. Jadi dengan kata lain Pak Gunawan, fase pertama kalau berhasil dilewati, dia berhasil membedakan dirinya, mengakui keunikannya, dia akan bisa menemukan siapa dia berdasarkan keistimewaan atau keunikannya. Namun harus disertai dengan fase berikutnya, yakni dia bisa mengakui keterbatasannya atau kekurangannya, dan mampu menerima dirinya meskipun dia melihat kekurangan pada dirinya itu. Keduanya ini menjadi suatu keseimbangan Pak Gunawan. Keseimbangan yang akan membuat diri dia itu diri yang utuh. Terlalu berat ke istimewa, celaka. Terlalu berat ke arah saya kok kurang, terbatas, juga nggak baik. Jadi memang harus ada keseimbangan antara keduanya. Nah, inilah jati diri yang sehat Pak Gunawan. Nah, di situ di dalam remaja ini sedang katakan dalam proses yang berat itu tadi Pak Paul. Peran orang tua sejauh mana? Peran orang tua yang pertama adalah dia harus memahami ini yang sedang dilewati oleh remaja. Jadi misalkan remaja mulai memberontak ya. Jangan buru-buru kita ini mau menggilasnya, melarangnya, makin mengencangkan genggaman kita pada dia. Saya kira itu makin ya merusakkan si remaja. Makin membuat si remaja itu nomor satu tertekan, ciut kalau dia tidak bisa melawan, dan dia akan mencari-cari kesempatan untuk melakukannya di luar pengetahuan orang tua. Atau kalau dia merasa kuat dan dia memang berkarakter lebih keras, dia lawan, berontak, sehingga hari lepas hari akan diisi dengan pertengkaran. Nah, itu juga tidak sehat. Jadi mesti orang tua ini menerima fakta bahwa remaja akan mulai melawan mereka, mempertanyakan, memberontak, dan itu kalau bisa kita sesuaikan, justru merupakan hal yang sehat bagi si remaja, menjadikan dia sebagai seorang yang dewasa. Iya, cuman memang pada masa-masa itu kekhawatiran orang tua menjadi lebih besar Pak Paul, karena dia sudah mulai besar, bisa pergi sendiri dan sebagainya, ketergantungannya makin berkurang. Seolah-olah kita sebagai orang tua mulai kehilangan kontrol terhadap anak remaja kita Pak Paul. Saya kira perasaan hilang kontrol akan kita alami. Sebab tiba-tiba dia tidak lagi kasat mata. Dulu kemana-mana kita yang pegang tangannya, kita yang hantar.
Sekarang dia pergi sendiri, tahu-tahu dia pulang. Nah, berjam-jam dia itu tidak hadir di depan mata kita, dan itu memang mencemaskan. Dan kita mulai merasakan ada yang terhilang di sini. Kita seolah-olah kok nggak bisa lagi menjaga atau mengontrolnya. Tapi seharusnya lah memang begitu, Pak Gunawan. Jadi yang penting adalah perbedaan antara sebelum remaja dan sesudah remaja adalah sesudah memasuki fase remaja, orang tua lebih menuntut pertanggungjawaban. Artinya, lebih berikan kebebasan kepada remaja melalui prosesnya. Kita tidak usah terlalu mencampuri langkah demi langkah proses itu. Kita lebih meminta dia memberikan tanggung jawabnya. Misalnya, dia ingin pergi dengan teman-temannya. Nah, kita perlu tahu dengan teman-temannya yang mana. Itu baik buat kita. Jadi jangan sampai biasakan remaja pergi dan hanya berkata dengan teman. Oh tidak, teman punya nama, teman punya orang tua, teman juga punya rumah. Kita ingin tahu itu semuanya. Tapi setelah itu, dan kita tahu dia ingin pergi kemana, udah. Kemungkinan besar dia bilang dia akan pergi ke tempat misalnya nonton film. Tapi kebanyakan remaja enggak hanya mengunjungi bioskop. Dalam perjalanan dan setelah pulang dari bioskop, mungkin akan ada 3-4 tempat lain yang akan mereka kunjungi. Nah, kita tidak usah terlalu mencari-cari informasi tempat-tempat apa itu. Misalkan kita tahu anak kita memang bergaul dengan anak-anak yang baik, dan kita bisa mencari tahu secara lebih santai di waktu-waktu yang lain. Waktu dia pulang, kita nggak usah menginterogasi dari mana saja, kemana saja. Nah, sudah pasti kebanyakan remaja akan pergi ke rumah teman-temannya. Ke rumah si A, ke rumah si B, baru nanti nonton, dari nonton, pergi makan dulu, atau minum dulu, atau apa, baru akhirnya pulang ke rumah. Nah, jadi tuntutlah pertanggungjawaban. Dia bilang dia akan pulang jam 12, kita minta dia pulang jam 12. Dia lalai, kita perlu tegur. Begitu. Tapi untuk detail-detailnya, kita lebih berikan dia kebebasan. Nah, sekali-sekali dalam pembicaraan kita bisa tanya, kamu kemana aja kalau pergi? Oh, kami kadang-kadang ke rumah si A, ke rumah si B. Oke. Nah, asal kita tahu jalurnya sudah benar, kita tidak usah terlalu mencampuri detail-detailnya. Iya. Selain itu, Pak Wal, bimbingan rohani apa yang bisa kita berikan kepada anak kita? Kita sebagai orang yang percaya tentu ingin menanamkan konsep-konsep spiritual yang benar. Yang penting adalah anak-anak remaja perlu tahu bahwa dia bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Dan konsep ini harus kita tanamkan sebelum dia menginjak usia remaja. Artinya, dia bertanggung jawab bukan saja kepada kita orang tuanya, tapi kepada Bapaknya yang di sorga. Bahwa ada hal-hal yang dia akan lakukan yang sebetulnya melanggar peraturan kita. Tapi kita ini memang tidak bisa mengetahuinya dengan pasti. Namun ada Allah Bapa yang mengawasinya. Nah, hal itu perlu diingat oleh anak remaja dan perlu ditanamkan dari kecil kepada anak-anak remaja. Bahwa ada Tuhan yang mengawasi mereka dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka kepada Tuhan. Iya, kan seringkali juga di dalam pertanyaan-pertanyaan itu dia mempertanyakan imannya, mempertanyakan Allah dan sebagainya. Nah, kadang-kadang sebagai orang tua itu kan tidak bisa menjawab semuanya itu, Pak. Nah, apa sebaiknya yang dilakukan oleh orang tua kalau sudah begitu? Kalau tidak bisa menjawab, kita bisa berkata, boleh nggak nanti mama atau papa mencari jawabannya dulu. Kami akan belajar atau bertanya kepada hamba Tuhan. Atau kita ajak dia bersama-sama bertanya dengan seorang hamba Tuhan atau seorang majelis yang lebih mengerti firman Tuhan. Nah, itu bisa kita jadikan proyek bersama. Atau kita bisa katakan terus terang, memang saya tidak tahu jawabannya. Dan untuk hal ini, susah sekali menemukan jawaban yang paling pasti. Nah, kita bisa katakan dengan apa adanya kepada dia. Ketakutan kita salah satunya adalah anak kita akan meninggalkan iman kepercayaan kita. Kita sangat mengkhawatirkan itu. Tapi saya kira yang paling penting dari kecil kita tanamkan. Kita tanamkan terus-menerus bibit firman Tuhan dalam hidup dia. Waktu sudah remaja, kita bimbing dia. Kalau dia mulai memang goyah atau apa, ingat baik-baik, jangan sampai kita ini datang kepada dia dengan palu dan godam, kemudian menghantamnya supaya dia kapok, takut, dan tidak berani meninggalkan Tuhan kita. Saya kira caranya bukan begitu.
biarkan dia bergumul, biarkan dia bertanya. Tapi selalu tegaskan bahwa Tuhan mengasihi dia, bahwa Tuhan telah mati untuk dosanya, dan Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Jadi itu yang kita tekankan kepada dia, dengan cinta kasih itu yang kita berikan kepadanya. Iya, mungkin mereka lebih banyak juga berkumpul dengan teman-temannya dan sebagainya gitu Pak Paul. Itu yang seringkali terjadi di sana adalah ya karena sudah banyak anak-anak lain, remaja lain yang dari latar belakang agama yang berbeda, lalu mulai dipertanyakan gitu, mempertanyakan imannya tadi Pak Paul. Nah, tetapi kan itu dalam rangka juga dia membentuk jati dirinya sebagai seseorang yang utuh nantinya. Betul. Nah, jadi dalam tanya jawab dengan remaja ya, sewaktu dia mempertanyakan tentang iman kepercayaan yang lain, saya kira penting bagi kita memberikan sikap yang positif. Artinya, tidak baik kita ini menjelek-jelekan iman kepercayaan yang lain. Sebab apapun yang kita katakan, kalau kita menjelek-jelekan iman kepercayaan yang lain, anak-anak kita atau remaja-remaja di rumah kita akan bisa berkata, kalau engkau memiliki kasih Tuhan, kok engkau menjelekkan orang seperti itu? Jadi kita benar-benar tidak akan mencerminkan firman Tuhan yang meminta kita mengasihi orang. Jadi hati-hati dalam hal seperti ini. Jadi sikap yang positif saya kira penting sekali kita berikan kepada anak-anak remaja kita. Nah, pada masa-masa itu juga mereka mulai senang untuk berdiskusi, berdebat gitu Pak Paul ya. Itu memang masanya ya. Memang masanya. Dan silakan jawab serasional mungkin, seobjektif mungkin. Ya saya bisa maklum kadang-kadang kita mungkin juga bisa tertantang untuk nggak sabar dan sedikit jengkel karena kadang-kadang mereka memojokkan kita, sengaja membuat kita marah atau apa. Ya secara natural kadang-kadang mungkin kita marah lagi. Tapi sebisanya ya kita nggak berdebat. Kita hanya paparkan dan kalau memang selesai ya selesai. Kita tidak tahu ya tidak tahu. Sehingga si remaja akhirnya melihat yang paling penting adalah contoh kehidupan orang tuanya. Bahwa orang tuanya bukan membicarakan tentang Tuhan saja, tapi orang tuanya mempunyai Tuhan dalam hidupnya. Nah ini yang akan berbicara sangat-sangat keras, sangat-sangat efektif ke dalam kehidupan seorang remaja. Iya. Nah Pak Paul memang sulit bagi orang tua maupun bagi remaja sendiri pada masa-masa seperti itu. Dan saya yakin sekali bahwa Tuhan juga memberikan bimbingan melalui firman-Nya baik kepada kita maupun kepada para remaja. Itu Pak Paul mau bagikan untuk kita. Saya akan membacakan dari Lukas pasal yang ke-12, mulai dari ayat yang ke-31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Masa remaja, masa yang bisa berpotensi ya menimbulkan kecemasan karena remaja mulai memikirkan masa depan, mulai mempertanyakan hal-hal yang biasanya mereka yakini. Jadi ditandai dengan banyak pergumulan, pergolakan, kecemasan dan pertanyaan. Kekhawatiran juga mulai bisa muncul. Kita bisa menegaskan sekali lagi dan terus-menerus kepada anak-anak remaja bahwa tugas utamanya adalah mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka semua itu yang mereka khawatirkan, pikirkan, nanti akan Tuhan atur, nanti akan Tuhan jawab. Jadi penting sekali bagi orang tua membimbing anak remaja untuk mulai menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Sebab disinilah usia di mana mereka menghadapi realitas hidup, di mana kecemasan dan kekhawatiran adalah bagian dari hidup ini. Ya. Jadi demikianlah tadi saudara-saudara pendengar, Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pembentukan jati diri remaja. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk,
nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.